Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adisti Alfiani dengan NIM 2341 10 10 10 48 dari kelas 1 BKIB. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas UAS mengenai video rencana planning atau career planning meraih cita-cita. Sebelumnya, perkenalkan saya Adisti Alfiani, asal aku dari Tegal, tepatnya ada di pegunungan, orang gunung, wong Tegal. Dan saya memiliki cita-cita atau ambisi ingin menjadi salah satu konselor masyarakat yang handal. Sebelum aku menceritakan tentang cita-cita yang aku inginkan di masa depan, pasti dari teman-teman berkata-kata, mengapa sih pengen menjadi konselor tidak profesi yang lain atau jadi guru atau yang lainnya. Sebelum aku menceritakan cita-cita aku bakal ngenalin ke kalian terlebih dahulu pengertian dari konselor. Jadi konselor adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling. Ia sebagai tenaga profesional. Jadi itu sedikit mengenai pengertian dari konselor. Oke, next aku bakal ceritain mengapa aku pengen menjadi salah satu konselor. Menurut aku profesi konselor itu profesi yang wajib banget ada di lingkungan masyarakat, terutama pada zaman sekarang ini teman-teman. Hal-hal atau budaya-budaya yang seharusnya tidak terjadi malah pada zaman sekarang ini sudah seperti budaya yang lumrah atau itu kebiasaan yang wajar, seperti halnya bullying, pernikahan dini, penyalahgunaan obat terlarang, sampai mau saya mengatakan ini sampai seks bebas pun pada zaman sekarang ini sudah seperti budaya yang biasa saja untuk dilakukan. Maka dari itu saya ingin menjadi salah satu konselor masyarakat yang handal dan bisa memberikan penyuluhan mengenai hidup sehat kepada masyarakat supaya nanti anak cucu kita di masa depan tidak terbawa oleh hal-hal buruk. Oke, kita lanjut. Yang poin 2 mengenai syarat mencapai cita-cita. Yang pertama, memiliki pendidikan formal. Umumnya calon konselor harus memiliki latar belakang pendidikan formal. Ini berupa ijazah sarjana S1. Yang kedua, kepribadian yang baik. Seseorang konselor itu harus memiliki kepribadian yang baik, di mana dia harus memiliki rasa kepribadian yang baik seperti jujur, adil, sabar, dan ramah. Gimana kepribadian ini itu harus melekat pada salah satu syarat untuk menjadi konselor. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi, dimana menjadi salah satu konselor masyarakat harus memiliki cara komunikasi yang baik supaya apa? Penyuluhan ataupun pematerian yang nantinya akan disampaikan kepada masyarakat bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Yang keempat, kepemimpinan. Tidak hanya seorang konselor saja yang memiliki syarat kepemimpinan, tapi untuk semua jurusan, untuk semua profesi maupun guru BK ataupun yang lainnya harus memiliki jiwa kepemimpinan, karena jiwa kepemimpinan sendiri adalah jiwa yang harus melekat pada diri kita sendiri. Karena gimana kita mau memimpin ataupun mempengaruhi orang lain bila mana kita tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kelima, mempunyai sertifikat dari lembaga yang berwenang. Karena beberapa perusahaan ataupun kantor-kantor ataupun lembaga-lembaga yang nantinya akan kita daftar untuk mendaftar bekerja itu biasanya dari lembaga meminta untuk kita untuk melihatkan sertifikat profesi sebagai seorang konselor. Yang keenam, pengalaman ini menjadi salah satu syarat yang menurut aku wajib banget ada di dalam diri kita, karena dengan adanya pengalaman, relasi yang udah kita berikan, apalagi menjadi salah satu konselor itu harus memiliki banyak pengalaman, terutama dalam lingkungan masyarakat. Itu berperan penting banget supaya apa yang nantinya kita
sampaikan, pesan-pesan yang ingin kita sampaikan itu bisa bermanfaat. Yang keenam, etika dan moralitas. Konselor harus menjunjung etika dan moralitasnya supaya bisa menjadi contoh masyarakat. Bila mana kalau etika kita dan moralitas kita tidak baik, gimana kita bisa menjadi contoh untuk masyarakat yang notabene memiliki masalah. Dan yang ke-8, memiliki izin praktek secara resmi oleh organisasi profesional asosiasi bimbingan dan konseling atau biasa disingkat dengan ABKIN melalui rekomendasi dari Ikatan Konselor Indonesia atau IKN. Jadi itu sedikit tentang syarat-syarat meraih profesi konselor, dan penting untuk dicatat bahwa teman-teman dari syarat-syarat di atas itu tergantung dari lembaga memberikan syarat-syaratnya itu apa ya teman-teman. Dan yang ketiga, strategi untuk meraih konselor, meraih karir konselor. Ngomong-ngomong mengenai strategi teman-teman, strategi yang pertama wajib bagi saya itu belajar. Maksud belajar di sini adalah dimana kita belajar ataupun aktif di dalam kelas. Yang paling utama bisa meraih cita-cita yang ingin saya capai di masa depan, itu wajib belajar. Maksud belajar di sini adalah dimana kita menuntut ilmu sesuai dengan profesi atau jurusan yang kita emban. Misalnya rajin masuk kelas, aktif dalam kegiatan UKM, UKK ataupun organisasi yang ada di kampus, itu wajib banget. Karena pada dasarnya teman-teman, pengalaman itu harus dicari, tidak bisa dibeli. Dan lulus dengan tepat waktu itu menjadi strategi yang menurut aku wajib banget untuk bisa meraih cita-cita yang kita inginkan. Yang keempat, mengenai alasan atau kendala penghambat meraih karir. Yang pertama, adanya kurangnya percaya diri. Bila mana kita sebagai salah satu konselor tidak memiliki semangat ataupun jiwa percaya diri, itu akan bisa menghambat karir yang kita inginkan. Yang kedua, adanya kurangnya ambisi, dimana kita kurang menata plan-plan yang nantinya akan kita raih di masa depan, dan kurang belajar mengenai apa yang ada di masyarakat. Yang keempat, takut akan kegagalan. Takut akan kegagalan di sini bisa menghambat sebuah karir karena kita hanya tidak mencoba, kita hanya memikirkan terlebih dahulu apa yang akan terjadi nanti, tapi kita tidak ada hasil ataupun tidak mau mencoba. Yang keempat, terlalu sibuk di sini kita hanya berfokus pada plan A saja, kita tidak memikirkan plan B-nya. Maksudnya plan A-nya itu hanya berfokus pada ya udah ini harus bisa dikerjakan, tapi padahal kita tidak tahu barangkali dari plan A itu akan gagal, seharusnya kita mempersiapkan plan B. Yang kelima, tidak tahu harus memilih dari mana. Kita masih bingung loh, karir atau cita-cita yang kita inginkan harus mulai dari mana, itu bisa menghambat karir yang kita inginkan. Dan yang keenam itu ada pendapat orang lain. Alasan menghambat cita-cita itu pendapat orang lain. Kita sebagai salah satu orang yang notabene bersosialisasi di masyarakat, memang benar untuk bisa mendengarkan ataupun menerima masukan-masukan orang lain, tapi kita sebisa mungkin tidak usah mendengarkan pandangan ataupun omongan-omongan yang tidak penting dan tidak baik untuk kita masukkan, karena biasanya dari omongan orang itu bisa mendownkan apa yang sedang kita raih. Khususnya dalam profesi konselor sendiri, itu salah satu penghambat yang mungkin bakal konselor alami, dan itu konselor wajib hadapi, itu dimana konselor harus memiliki sikap sabar, ramah, dan selalu tersenyum. Karena mengapa demikian teman-teman? Karena pada dasarnya seorang konselor, kita contohkan menghadapi seseorang yang terkena bullying ataupun seks bebas, kita itu harus, menurut saya itu
peran konselor itu di dalam memberikan penyuluhan ataupun memberikan pelayanannya terhadap si korban atau klien itu harus berulang-ulang kali loh memberikan penyuluhannya. Tidak hanya satu kali saja memberikan penyuluhan, tapi seorang konselor harus memberikan penyuluhan berulang-ulang kali supaya apa yang disampaikan, apa yang ilmu yang disampaikan kepada dari konselor ke klien itu bisa mempengaruhi kliennya. Jadi itu sedikit mengenai rencana karir aku sebagai konselor. Dan selanjutnya aku bakal bacain mind mapping konselor. Yang pertama, aku ingin bisa menjadi mahasiswa yang aktif di unit kegiatan mahasiswa UKM dan unit kegiatan kampus UKK. Yang kedua, ingin bisa menjadi mahasiswa yang berkompeten di bidang seperti prodi yang sudah saya pilih, yaitu bimbingan dan konseling Islam, dan bisa meraih cita-cita saya menjadi orang yang ahli dalam bidang konseling. Yang ketiga, ingin bisa mendapatkan predikat mahasiswa terbaik dan memiliki IPK di atas 3,5. Yang keempat, ingin bisa mengharumkan dan menjaga nama baik fakultas, universitas, dan prodi. Yang keenam, berkeinginan mendapatkan relasi, pengalaman, wawasan yang luas di lingkup masyarakat maupun di kampus dan bisa menjaga silaturahim bersama. Yang ketujuh, ingin menjadi mahasiswa yang aktif dalam perkuliahan baik akademik maupun non akademik. Dan yang terakhir, aku ingin bisa bergabung bersama BKKBN Kabupaten Tegal dan bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya hidup sehat. Mungkin itu sedikit mengenai rencana karir aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.